Annyeonghaseyo. J. Iramen Agustina Wulandari Imida. Nenim 720-12-10013. Nanan Glup Kiltusin. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ajimi Mashite Watashi wa Depidas. Saya dari kelompok 7, mata pelajaran kepimpinan, kelas manajemen A semester 1, 2020, Fakultas Ekonomi. Arigatou gozaimasu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ersat. Saya salah satu anggota dari kelompok 7 kepemimpinan, dan saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Bonang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope all you have a good news today. Now, I want to introduce myself. My name is Hasidi Ziki Serena. You can call me Hasidi. Me as a member in group 7. Okay, thank you for your attention. Goodbye. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yari. I am from group 7. As a leader of group 7, nice to meet you and thanks. Nah, gimana? Udah pada tahu kan rekan-rekan kelompok saya? Dan ya, hai, salam kenal. Kali ini kami bakalan ngejelasin hasil dari tugas kelompok rekayasa ide kami dalam bentuk slide PowerPoint. Sebelumnya, I have a questions for you everybody. Have you ever heard about rekayasa ide? No? Yes? Pastinya udah pada tahu lah ya. Alright, bagi yang belum tahu, baik aku bakalan ngejelasin singkat mengenai apa itu tugas rekayasa ide. Jadi, tugas rekayasa ide ini merupakan sebuah tugas yang diterapkan oleh Unimed berdasarkan kurikulum berbasis KKNI pada proses perkuliahan. Kemudian, rekayasa ide sendiri adalah konsep pemikiran yang melahirkan gagasan-gagasan baru yang kreatif, inovatif dari informasi-informasi yang diperoleh, mulai dari buku teks, jurnal yang relevan, hasil diskusi kelompok, dan lainnya. Intinya tugas rekayasa ide itu kita dituntut supaya bisa menciptakan sebuah gagasan baru yang kreatif dan inovatif berlandaskan teori. Adapun output yang dari rekayasa ide ini bisa berbentuk paper, makalah, proposal, artikel, dan yang lainnya. Semoga bisa membantu dan tambah ngerti ya. Oke yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya melalui slide presentasi yang akan ditampilkan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulandari dari kelompok 7. NIM saya 720-12-10013. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa ide yang bertema kepemimpinan transformasional dan birokrasi. Pembahasan rekayasa ide. Permasalahan umum kepemimpinan. Setelah kelompok kami melakukan riset mengenai permasalahan umum kepemimpinan, kami pun menemukan berbagai perspektif tentang permasalahan umum kepemimpinan dari berbagai sumber artikel yang telah kami baca. Ternyata permasalahan umum kepemimpinan itu sangat bervariasi. Kemudian telah kami rangkum menjadi beberapa ruang lingkup, diantaranya 1. Salah dalam memimpin. Beberapa pemimpin banyak yang mengubah karakter dan sikap saat mereka mendapatkan posisi sebagai seorang pemimpin. Hal ini mereka lakukan karena ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa mereka bertanggung jawab atas peran yang didapatkan. Jangan sampai karakter Anda berubah menjadi pemimpin yang suka memerintah dan banyak memperlihatkan hal yang negatif kepada anggota tim lain. Implementasikan approach yang lain dan jangan bekerja dengan cara arogan sebagai seorang pemimpin. 2. Tidak memberikan motivasi. Motivasi harus selalu ada di dalam anggota tim agar mereka bisa bekerja dengan efektif dan mereka sadar bahwa pemimpin peduli dengan kesejahteraan mereka.
Motivasi tidak hanya dengan finansial saja, sebab cara lain yang Anda bisa lakukan bisa dengan memberikan jam kerja yang fleksibel atau sekadar memberikan pujian untuk pencapaian telah dilakukan. Teruslah menjaga motivasi bekerja para anggota tim dan menginspirasi mereka bekerja melalui masa-masa sulit. 3. Manajemen waktu yang buruk. Tidak peduli Anda tipe pemimpin yang galak atau yang bersahabat, bawahan tetap membutuhkan kehadiran Anda sebagai pemimpin. Anda sebagai petunjuk arah bagi mereka, walaupun seandainya Anda begitu sibuk. Tetaplah harus bisa memberikan sedikit waktu untuk berkomunikasi dua arah dengan bawahan. Apalagi jika Anda masih mengelola organisasi yang dalam tahap perkembangan. Pemimpin yang baik harus dapat mengelola waktu baik, internal maupun eksternal. Kesuksesan seorang pemimpin tidak lepas dari manajemen waktu yang baik. Namun, banyak masalah yang berawal dari titik ini. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Devi Yulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulia, NIM 7201210001. Saya dari kelompok 7. Saya akan melanjuti materi yang sudah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Baik, di sini akan saya lanjutin, yaitu nomor 4, kurangnya review dan evaluasi. Terkadang kita melihat bawahan melalui kesalahan yang kecil, tapi kita didiamkan dengan harapan bawahan tersebut akan sadar sendiri atas kesalahan. Namun, yang terjadi bawahan tersebut tidak sadar, dan pada akhirnya Anda sebagai seorang pemimpin akan menjadi sasaran keluhan dan komplain dari bawahan lainnya. Pemimpin harus bisa menyelamatkan bawahannya jika ada bawahan yang berpotensi mengganggu produktivitas. Karena kesalahan kecil saja seorang pemimpin harus menegur. Bukan berarti marah dan juga bukan berarti harus di hadapan banyak orang. Dengan demikian, bawahan tersebut akan paham apa yang dia perbuat dan efek negatif dari perbuatan tersebut kepada organisasi. Yang kelima itu tidak memberikan motivasi. Harus selalu ada di dalam anggota tim agar mereka bisa bekerja dengan efektif dan mereka sadar bahwa pemimpin peduli dengan kesejahteraan mereka. Motivasi tidak hanya tentang finansial saja, sebab ada cara lain yang bisa Anda lakukan. Bisa dengan memberikan jam yang kerja yang fleksibel atau sekadar memberikan pujian untuk pencapaian yang telah didapatkan. Teruslah menjaga motivasi para bawahan dan menginspirasi mereka untuk bekerja melalui masa-masa sulit. Yaitu di sini saya akan membacakan juga permasalahan kepemimpinan berdasarkan tema rekayasa ide. Yaitu pada slide PowerPoint ini kami hanya akan membahas 2 permasalahan beserta solusi dan pembahasannya berdasarkan kerangka teori dan data. Yaitu satu permasalahan pertama, kepemimpinan transformasional sebagai solusi mengatasi konflik interpersonal dan perilaku kontraproduktif dalam organisasi. Abstrak. Konflik antar pribadi adalah penyebab ketegangan atau stres kerja yang signifikan dan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan antar karyawan yang dikerangka oleh pada berbagai industri dinyatakan terjadi pada interval waktu setengah dari hari kerja mereka. Dalam konteks ini, salah satu konsekuensi yang muncul akibat konflik interpersonal adalah peningkatan jumlah perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku ini jelas sekali membayangkan organisasi beserta segala organ dan instrukturnya. Jalan keluar mesti diambil oleh seorang manajer, misalnya dengan menerapkan jalan keluar kepemimpinan transformasional, yang yaitu di sini saya juga akan membacakan tentang kerangka teorinya, yaitu gaya kepemimpinan transformasional mencerminkan aktivitas atau proses saat pemimpin dan bawahan saling atau resiprokal mengembangkan derajat
moralitas dan motivasi yang tinggi secara umum. Kepemimpinan transformasional mempunyai dampak positif terhadap kinerja para karyawan perusahaan. Hal itu disebabkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat mengubah dan motivasi karyawan dengan satu, membuat karyawan lebih sadar, dan dua, itu mendorong karyawan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan. Ketiga, mengaktifkan beban kebutuhan. Pada level lebih tinggi, selanjutnya terdapat 4 unsur terpenting yang menjadi fondasi kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama itu idealistic influence, karisma, yaitu memberi sudut pandang serta kesadaran akan visi dan misi perusahaan. Yang kedua itu inspirational motivation, yaitu menumbuhkan harapan yang kuat melalui kapasitas simbolik untuk memfokuskan bisnis atau usaha dan mengkomunikasikan sasaran penting dengan metode yang tak rumit atau sederhana. Yang ketiga itu intellectual stimulation, yaitu meningkatkan kemampuan integrasi rasional dan pemecahan problem secara hati-hati dan seksama. Yang keempat itu individualist consideration, yaitu memberikan titik perhatian, berjiwa membina, rela membimbing dan benar melatih setiap dengan baik. Ya, baik. Situ selesai saya membacakan materi. Bila ada yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersat. Saya akan membacakan slide 10-12 dengan tema kepemimpinan transformasional dan birokrasi. Dalam organisasi, konflik interpersonal bukan hal yang hadir dalam kemendadakan. Ia bukan masalah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Konflik bersumber dari berbagai macam persoalan yang ada dalam organisasi. Davis dan Nystrom berpendapat bahwa konflik muncul disebabkan oleh organizational change, personality challenge, different states of values, threats to status, contrasting perception and point of view. Organisasi yang dinamis selalu mengalami perubahan, dan perubahan yang terjadi sebagai usaha menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun berupaya meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Secara singkat, Dabrin AJ 1984 mengemukakan bahwa sebagian besar konflik disebabkan oleh sifat agresif individu-individu, persaingan sumber-sumber yang terbatas, perbedaan kepentingan dan tujuan, terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan tujuan, persaingan peran, persaingan jabatan, ketidakjelasan dalam menentukan tugas, perubahan organisasi, iklim organisasi yang tidak menyenangkan, godaan seksual bagi karyawan wanita, pelanggaran terhadap wilayah kerja, dan perbedaan pengetahuan. Sebab-sebab utama konflik menurut Cummings PW 1980 yaitu spesialisasi pekerjaan, perubahan nilai-nilai yang kurang perhatian dalam hubungan manusia, pelanggaran wilayah kerja, penggabungan dua departemen atau unit kerja, status dan pembahasan demi menyelesaikan konflik interpersonal yang bisa berujung pada pembosan kinerja perusahaan dan peluang kerja-kerja kontrak produktif para karyawannya, maka kepemimpinan perusahaan berada dalam kewenangannya yang absolut untuk merampungkannya. Dalam pandangan pakar organisasi, di atas tampak betapa ujung dari konflik yang perlu diantisipasi adalah menurunnya kinerja organisasi atau kinerja kelompok. Jalan keluar yang ditawarkan dalam artikel ini adalah memosisikan tipikal pemimpin yang mempunyai transformasional. Pilihan ini cenderung bersifat moderat karena karakter pemimpin model transformasional ini kompatibel dengan konflik organisasi. Utamanya adalah konflik interpersonal dan kemungkinan perilaku-perilaku karyawan yang kontraproduktif. Maka itu dengan menempatkan model kepemimpinan itu, ada harapan yang besar persoalan organisasi akan terselesaikan dengan baik dan sebaik-baiknya. Sebagaimana kompatibilitas pemimpin dengan gaya transformasional ini kompatibel dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah perusahaan atau organisasi yang bersumber dari konflik interpersonal dan kinerja kontraproduktif, telah dibuktikan oleh riset-riset dalam skala internasional. Beberapa riset itu
akan ditampilkan dalam pembahasan ini sebagai acuan bagi penguatan proposisi yang lahir dari kajian reflektif ini. Proposisi yang hadir adalah kepemimpinan transformasional bisa menjadi solusi atas konflik interpersonal dan perilaku kontrak produktif para karyawan dalam suatu perusahaan. Permasalahan kedua, permasalahan kepemimpin birokrasi dan solusinya. Studi kasus pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Pembahasan birokrasi atau birokrasi adalah bahasa Inggris dari kata bureau, meja, dan kretin berarti kekuasaan. Dalam konsep bahasa Inggris, birokrasi disebut dengan civil administration, public sector, public service, public administration. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba menurut tata aturan atau adat sebagainya, yang banyak lika-likunya dan sebagainya. Max Weber Islami 2003 mengatakan bahwa birokrasi menjadi elemen penting yang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Adapun karakteristik model birokrasi yang ideal menurut Weber sebagai berikut. 1. Pembagian kerja atau division of labor. 2. Adanya prinsip hierarki wewenang dan atau the principle of hierarchy. Ketiga, adanya sistem aturan atau system of rules. Keempat, hubungan impersonal atau formalistic internationality. Dan yang kelima, sistem karir atau career system. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasiri Jeki Siregar, NIM 7201210014. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Menurut Miftah 2007, birokrasi merupakan kepemimpinan yang diangkat oleh suatu jabatan yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepali suatu unit organisasi tertentu. Kepemimpinan birokrasi selalu dimulai dari peran yang formal, yang diwujudkan dalam hierarki kewenangan. Dalam hal ini, kewenangan birokrasi merupakan kekuasaan legitimasi. Jika kepemimpinan mempunyai otoritas, berarti efektif kepemimpinannya. Menurut Michael G. Roskin et al. Menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 birokrasi dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi-fungsi tersebut adalah 1. Administrasi, 2. Pelayanan, 3. Pengaturan atau regulation, 4. Pengumpulan informasi atau information gathering. Selain Roskin, Edward Hayward juga mengutarakan sejumlah fungsi yang melekat pada birokrasi. Bagi Hayward, fungsi dari birokrasi adalah 1. Pelaksanaan administrasi, 2. Penasehat kebijakan atau policy advice, 3. Artikulasi kepentingan, 4. Stabilitas politik. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Bila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan birokrasi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, terkhusus wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, tentu mengalami banyak tantangan. Setelah ditinjau, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti 1. Kurangnya distribusi jumlah sektor dan pos pemadam di tingkat kelurahan. 2. Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan belum memadai. 3. Kurang maksimalnya koordinasi dengan instan terkait dan komunitas masyarakat. 4. Keterbatasan hidrat kebakaran dan tender air di kawasan padat hunian rawan kebakaran. 5. Belum maksimalnya output sosialisasi darurat kebakaran. Dalam uraian-uraian permasalahan yang telah disebutkan pada bab
selanjutnya. Kami tim penulis menyimpulkan beberapa solusi yang dapat diambil dan dilaksanakan oleh pemimpin dari dinas terkait, yakni 1. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang kesiapan pencegahan dan penanggulangan biaya kebakaran, Pasal 33 yang menyebutkan bahwa dalam upaya penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan, dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibentuk pos pemadam kebakaran. 2. Dikarenakan masih banyaknya sumber daya manusia yang belum kompeten dan belum memadai, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengatasi bahaya kebakaran dan bencana lainnya merekrut tenaga kontrak atau yang disebut penyedia jasa lepas perorangan atau PJLP. 3. Agar kerja dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cepat dan tepat, perlu adanya peningkatan koordinasi yang baik dengan pihak terkait, seperti membuat MOU dengan instalasi lintas sektoral yang berkaitan dengan tugas dan lebih memanfaatkan dan mengedepankan teknologi di bidang komunikasi seperti aplikasi maupun sistem komunikasi digital untuk keperluan yang sifatnya urgent khususnya. 4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta harus meningkatkan kesiapan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan, menyusun pemetaan sumber air yang dapat dijadikan sumber pengulangan kebakaran, meningkatkan kesiapan sumber daya air pemadam kebakaran milik dinas. 5. Pihak dinas harus lebih berpartisipasi aktif meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Demikian presentasi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, sekaligus akan menjadi akhir pembahasan dari penyampaian melalui slide PowerPoint kami. Saya akan menjelaskan bagian tips menjadi pemimpin ideal. Banyak orang yang ingin menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi. Mungkin Anda salah satunya. Namun, yang perlu diingat, perjalanan karir dari bawah untuk sampai di pucuk dalam struktur organisasi tidaklah mudah. Butuh kerja keras dan kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dimiliki. Nah, jangan beranggapan bahwa kemampuan-kemampuan tersebut merupakan bawaan dari lahir alias bakat, melainkan hasil dari proses yang panjang dan konsistensi. Siapapun bisa menjadi pemimpin, tidak peduli berasal dari mana atau keturunan siapa. Jika layak dianggap sebagai seorang pemimpin, maka jabatan itu bisa diraihnya. Mengambil quote dari Peter Drucker yang mengatakan, "Leadership is lifting a person's vision to high size, the raising of a person's performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations." Berikut beberapa tips yang kami berikan untuk menjadi seorang pemimpin ideal di sebuah organisasi. Yang pertama itu ada membangun komunikasi yang baik dan terbuka. Yang kedua, jadilah role model yang baik. Yang ketiga, jadikan diri Anda pemimpin, bukan bos. Pandai mengelola emosi, asah keterampilan memimpin Anda secara konsisten, berani mengakui kesalahan, jaga sikap, dan jadi panutan. Fokus pada prioritas, memberikan umpan balik, dan tetapkan tujuan dan harapan yang jelas. Oke, next, kesimpulan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Dalam menjalankan suatu organisasi, dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengatur diri sendiri dan orang lain. Di sisi lain, dalam suatu organisasi, sering terjadi permasalahan yang tidak menutup kemungkinan bisa membuat organisasi itu hancur, bahkan bubar. Masalah sering datang dari individu yang berada dalam organisasi itu ataupun dari media cetak dan elektronik atau bahkan dari suatu badan organisasi lain. Namun, sebenarnya semua itu bisa teratasi apabila dalam organisasi itu solid antara pemimpin dan anggotanya. Oleh karena itu,
peran seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan. Karena pemimpin diyakini bisa untuk meminimalisir atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Salah satu hal yang penting yaitu bagaimana cara pandang seorang pemimpin memandang permasalahan yang terjadi dengan menyesuaikan gaya-gaya kepemimpinannya dalam mengimplementasikannya terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, sampai sini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.